Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk pembahasan ke-10, yang mana di sini kita akan membahas mengenai penelitian dan takhrij sebuah hadis. Dan adapun materi yang kita kaji pada kali ini yaitu yang pertama adalah penelitian hadis, yang kedua yaitu ada takhrij al-hadis. Ada dua materi ya kali ini teman-teman. Jadi kita mulai untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai penelitian hadis. Penelitian hadis adalah proses meneliti hadis dari sisi sanad, rawi, isi, dan isi atau matannya, untuk memastikan kalau hadis tadi itu benar-benar asli dan tingkatannya kuat. Dan adapun tujuan penelitian hadis tadi itu untuk mengetahui apakah hadis tadi itu sahih atau hadis itu hasan, bahkan dhaif, serta memastikan hadis dapat dijadikan pedoman. Dan adapun latar belakang pentingnya penelitian hadis ini tadi itu supaya tidak semua hadis yang beredar benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian hadis bisa lemah atau bahkan palsu, sehingga pasti diverifikasi sebelum diamalkan. Jadi teman-teman, jadi kita lanjut untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai takhrij al-hadis. Apa sih takhrij al-hadis itu? Jadi takhrij al-hadis itu adalah usaha kita untuk menelusuri sumber ahli atau sumber asli dari hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis untuk mengetahui sanad, kualitas perawi, dan status dari hadis tadi. Entah hadis tadi itu hadis sahih, hadis hasan, atau bahkan bisa hadis dhaif. Dan adapun kegunaannya adalah memudahkan penelitian, mengetahui asal dan usul kekuatan hadis tadi. Dan adapun metode takhrij al-hadis yaitu yang pertama melalui kata kunci melalui kata kunci atau dalam matan hadis tadi. Yang kedua yaitu melalui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Dan yang ketiga melalui tema atau topik dari hadis tersebut. Dan yang terakhir itu melalui nomor hadis dalam kitab tertentu. Dan adapun langkah-langkah takhrij al-hadis, yang pertama yaitu melalui hadis dari sumber aslinya. Yang kedua, membaca sanad dan perawi. Yang ketiga, menilai kualitas perawi dengan ilmu jarh wa ta'dil tadi ya, yang kita bahas di bab sebelumnya. Dan yang keempat yaitu menentukan derajat dari hadis tersebut. Jadi pada kesimpulannya itu penelitian dan takhrij al-hadis dilakukan itu untuk memastikan keaslian dan kekuatan hadis sebelum dijadikan pedoman. Penelitian hadis menilai melalui sanad, rawi, dan juga isi dari hadis tersebut. Sedangkan takhrij itu berfungsi menelusuri sumber asli dari hadisnya dalam sebuah kitab melalui metode pencarian yang tepat dan bantuan ilmu jarh wa ta'dil tadi. Status hadis dapat ditentukan dengan jelas. Saat ini proses tersebut semakin mudah karena adanya berbagai aplikasi digital yang membantu menemukan dan memeriksa hadis secara tepat dan akurat.
Dan ini ya, saya akan memberikan beberapa aplikasi software untuk penelitian sebuah hadis. Jadi sekarang itu di zaman modern ya teman-teman. Jadi sekarang serba digital. Saat ini untuk penelitian hadis itu dapat dibantu melalui aplikasi seperti contoh Maktabah Syamilah, Wadwa Pustaka, dan juga ada Al-Muktabah Al-Waqfiyah, dan yang terakhir itu ada Ensiklopedia Hadis. Itu langsung dari Kemenak Republik Indonesia, teman ya. Jadi segitu saja ya dari teman-teman dari saya untuk pembahasan di bab ke-10 ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.